Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Seza Adrena Sanum. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam matematika, yaitu fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar matematika dan pelajaran lainnya. Fungsi kuadrat adalah salah satu topik yang sering muncul dalam pelajaran matematika dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin menambahkan sesuatu, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian. Baiklah, mari kita langsung ke soal pembahasan fungsi kuadrat. Soal nomor 1. Fungsi G dalam kurung X sama dengan AX kuadrat plus BX plus 24. Bila G dalam kurung negatif 1 sama dengan 35 dan G dalam kurung 1 sama dengan 15, maka nilai dari A plus B adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, langkah yang pertama kita tuliskan dulu persamaan umumnya. Gx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 24. Kemudian kita masukkan satu-satu. Untuk yang pertama kita masukkan nilai G dalam kurung negatif 1 sama dengan 35 ke persamaan umumnya. Berarti G negatif 1 sama dengan A, X nya kita ganti semua dengan negatif 1 ditambah dengan B dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 24. Ini menjadi A plus dikali min itu menjadi min, A min B sama plus 24 sama dengan 35. Sehingga persamaannya menjadi A min B. Ini kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. 35 dikurang 24. A min B sama dengan 11. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua kita masukkan nilai G dalam kurung 1 sama dengan 15 ke persamaan umumnya. G sama dengan 1, kita masukkan ke persamaannya. A 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah 24 sama dengan 15. Ini diperoleh A plus B sama dengan 15, yang ini kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 24. Sehingga A plus B sama dengan 9. Negatif 9. Ini jadi persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2-nya untuk memperoleh nilai A dan B-nya. A min B sama dengan 11. Yang kedua A plus B sama dengan min 9. Ini kita langsung eliminasi, kita hilangkan yang B-nya, berarti kita jumlahkan di sini. Sehingga di sini peroleh 2A sama dengan 2A-nya sama dengan 1. Kita dapat A, kemudian kita masukkan ke persamaan. Yang ini boleh, kemudian yang ini boleh. Pilih yang paling mudah. Oke, saya akan masukkan ke persamaan yang bawah. A plus B sama dengan negatif 9. A-nya ini dapatnya 1 ditambah B sama dengan negatif 9. Sehingga di sini B sama dengan negatif 9 dikurang 1 sama dengan negatif
10. Kita sudah dapat tuh nilai A-nya 1, kemudian nilai B-nya negatif 10. Nah, yang di soal yang ditanyakan nilai A plus B-nya sama dengan titik-titik. Oke, A-nya kita masukkan tadi yang kita peroleh 1 ditambah dengan B-nya itu negatif 10. Sehingga A plus B-nya ini nilainya adalah negatif 9. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fungsi Hx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Bila H0 sama dengan 21, H2 sama dengan 5, dan H4 sama dengan min 3, persamaan fungsi tersebut adalah. Oke, langkah pertama kita tuliskan persamaan umumnya dulu. Hx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Kemudian kita masukkan satu-satu nilainya ke persamaan umum. Untuk yang pertama H0. H0 berarti nilainya menjadi A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 tambah C sama dengan 21. Sehingga di situ diperoleh nilai C-nya sama dengan 21. Kemudian yang kedua H2 sama dengan 5. Oke, kita masukkan persamaannya. Berarti di sini A dikali dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali B ditambah C sama dengan 5. Sehingga di sini diperoleh 4A ditambah 2B ditambah C-nya tadi dapat 21 sama dengan 5. 4A plus 2B sama dengan 5 dikurang 21. 4A plus 2B sama dengan 5 dikurang 21 negatif 16. Ini persamaan yang kedua. Kemudian untuk nilai H4 sama dengan negatif 3. H4 kita masukkan ke persamaan umumnya. 4A dikali 4 kuadrat ditambah 4 dikali B ditambah dengan C sama dengan negatif 3. Ini 16A kuadrat. Kemudian ditambah 4B ditambah dengan C-nya tadi 21 sama dengan negatif 3. Diperoleh di sini 16A. Kemudian ditambah 4B, ini bukan kuadrat, 4B sama dengan negatif 3 dikurang 21. 16A plus 4B sama dengan negatif 24. Ini persamaan nomor 3. Kemudian kita substitusikan, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Di sini diperoleh 4A plus 2B sama dengan negatif 16. Kemudian yang sini 16A plus 4B sama dengan negatif 24. Yang atas kita kali 2 sehingga diperoleh di sini 8A plus 2B 4B sama dengan negatif 16. Ini 16A plus 4B sama dengan negatif 24. Ini kita kurangkan, 8 dikurangi 16 itu sama aja 8A negatif. Kemudian ini dikurangi ini 8
ya, sehingga diperoleh A-nya sama dengan 1. Ya, setelah itu, setelah kita dapat A, kita substitusikan nilai A itu ke persamaan 2 atau ke persamaan 3. Kita ambil yang ke persamaan nomor 2. Ke persamaan nomor 2, sehingga di sini 4A plus 2B sama dengan negatif 16. Kita masukkan nilai A-nya 4 ditambah 2B sama dengan negatif 16. 2B sama dengan negatif 16 dikurang 4, sehingga 2B sama dengan negatif 20, B nya sama dengan negatif 10. Oke, kita dapat nilai A nya sama dengan 1, kemudian nilai B nya sama dengan negatif 10, kemudian nilai C nya sama dengan 21. Kita masukkan ke persamaan umumnya, sehingga di sini persamaannya menjadi X kuadrat, B nya kita ganti dengan negatif 10, C nya positif 21. Inilah nilai persamaan kuadrat dari fungsi AX kuadrat plus BX plus C. Jadi jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui fungsi f sama dengan min x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Maka pernyataan yang salah. Oke, untuk membuktikannya kita coba satu-satu ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu persamaannya, fx sama dengan negatif x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Oke, kita ganti yang pertama nilainya dengan negatif 1. Fx nya kita ganti dengan negatif 1 ya, negatif 1, ini kita pangkatkan 3 dikurang negatif 1, kita kuadratkan ya, sehingga di sini diperoleh negatif 1. Ini negatif 1 dikali dengan negatif jadi positif ya. Kemudian yang ini kurang 1, sehingga di sini diperoleh 0. Oke, untuk pernyataan yang nomor A berarti benar. Kemudian yang nomor 2, F1 sama dengan min 2, berarti min 1 pangkat 3 kemudian dikurang 1 pangkat 2. Yang sini min 1 dapat min 2 ya. Ini untuk yang opsi yang B juga benar. Kemudian yang 3, F min 3 kita masukkan ke persamaannya, min di sini min 3 dikuadratkan pangkat 3 kemudian dikurang min 3 dikuadratkan. Ini min 27, kemudian di sini min kali min jadi plus, jadi di sini min 9. Nah, ini hasilnya min 36. Berarti jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui fungsi f sama x sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x plus 2 mempunyai domain atau asalnya 0, 1, 2, dan 3. Maka daerah hasilnya. Oke, untuk mencari daerah hasil atau ranknya, kita substitusikan nilai domainnya itu 0, 1, 2, 3 ke persamaan umumnya ya. Oke, kita tuliskan dulu di sini persamaannya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x plus 2. Oke, kita cari yang untuk angka nolnya dulu. Berarti kalau nilai nolnya, ranknya berarti 0 pangkat 3 dikurang 5 kali 0 ditambah 2. Berarti untuk f nya 0 itu nilainya sama dengan
2 ya. F-nya 0 itu nilainya sama dengan 2. Kemudian untuk F-nya sama dengan 1, F-nya 1 berarti nilainya 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 itu 3, kemudian dikurang 5 negatif 2, berarti F1 nya sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang nilai domainnya 2, F2 berarti kita masukkan sini 2 pangkat 3 dikurang 5 kali 2 ditambah 2. 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 10 ditambah 2. Berarti nilainya 0. F2 nya itu 0. Kemudian yang F3 nya F3 berarti di sini 3 pangkat 3 dikurang 5 kali 3 ditambah 2. 3 pangkat 3 itu 27 dikurang 15 ditambah 2. 29 dikurang 15 itu hasilnya adalah 14. F3 nya 14. Berarti ringnya hasilnya itu sama aja dengan 2 kemudian negatif 2 kemudian 0 kemudian 14. 2 negatif 2 0 14. Jawabannya yang D. Soal nomor 5. Diketahui fungsi X memetakan X kuadrat mempunyai domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Daerah hasilnya. Oke, untuk menjawab soal nomor 5, langkahnya sama dengan soal nomor 4. Ya, kita tulis persamaannya. Fx sama dengan X kuadrat. Kalau F-nya negatif 2, berarti di sini tinggal negatif 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian kalau dia F-nya negatif 1, berarti negatif 1 dikuadratkan itu 1. Kemudian kalau F-nya 0, itu pasti 0. Kemudian kalau F-nya 1, itu 1. Kemudian kalau F-nya 2, itu 4. Ya, berarti daerah hasilnya itu 4, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 4. 4, 1, 0, 1, 4. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Pada domain X kurung kurawal, X-nya itu lebih besar sama dengan negatif 2, kemudian kurang dari sama dengan 3. Berarti domainnya itu nilainya itu adalah negatif 2, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, karena di sini ada sama dengannya, maka nilai negatif 2 sama negatif 3 ini ikut masuk ke daerah domainnya. Daerah hasilnya berarti kita tulis fungsinya. Fungsi umumnya sama dengan negatif X kuadrat plus 6X plus 16. Kita masukkan satu-satu nilainya. Untuk nilai F sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2 dikuadratkan ditambah dengan 6 dikali negatif 2, kemudian tambah 16. Ya, ini negatif 4 ditambah negatif 12 ditambah 16. Bapak sini negatif 16 tambah 16 ini nilainya 0. Berarti untuk F-2 itu nilainya 0. Kemudian F1. Berarti di sini min 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 kemudian ditambah dengan 16. Min 1 ditambah 6 itu 5 tambah ini 21. Ya, berarti untuk F1 nya sama dengan 21. Kemudian
F0. F0-nya itu berarti tinggal negatif 0 dikuadratkan, kemudian tambah 6 kali 0 ditambah 16, berarti F0-nya sama dengan 16. F0-nya 16. Kemudian F1. F1-nya F1 ya, berarti negatif 1 ditambah 6 kali 1 kemudian tambah 16 ya, negatif 1 ini sama aja 21. Oke, kemudian F2-nya ya, F2-nya berarti negatif 4 ditambah 24 ditambah 16, positif 12 tambah ini 36. Kemudian yang F3-nya kita masukkan ya, F3-nya berarti negatif 9 ditambah 6 kali 9, 6 kali 3 kemudian tambah 16, negatif 9 ditambah 18 ditambah 16, ini hasilnya adalah 25. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita kumpulkan angka-angkanya ya. Angka-angka hasilnya itu tadi ada 0, kemudian ada 21, kemudian ada 16, kemudian ada 21, kemudian ada 36, kemudian ada 25 ya. Oke, kita buat hasilnya di sini berarti lebih besar dari 0 ya, X-nya itu lebih besar sama dengan 0 karena dia 0-nya masuk, kemudian kurang dari sama dengan yang paling kecilnya adalah 30 ya, ini. Oke, lebih besar dari 0 kemudian kurang dari sama dengan 25. Oke, jadi jawabannya yang A. Soal nomor 7. Suatu fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 3 dengan daerah asal bilangan real. Grafik fungsinya adalah. Oke, untuk menentukan grafik fungsi, yang pertama kita lihat di sini nilai A-nya. Karena dia nilai A-nya negatif, berarti nanti kurvanya dia akan seperti ini ya. Kurvanya akan seperti ini untuk ke bawah. Berarti opsinya kemungkinannya antara A sama C. Untuk B sama D-nya salah, karena untuk grafik fungsi kalau dia A-nya lebih besar dari 0 maka dia grafiknya seperti ini ya. Karena di sini negatif kurang dari 0 berarti dia nanti grafiknya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita tahu gambar grafiknya, langkah yang kedua kita cari titik potongnya ya, titik potongnya karena dia di situ memotongnya sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini negatif X kuadrat kemudian plus 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan negatif semuanya biar lebih mudah dalam mengoperasikannya. Berarti di sini X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. X dikali dengan X, kemudian berapa kali berapa yang hasilnya itu kalau dikalikan negatif 3, kemudian kalau dijumlahkan negatif 2, ternyata itu hasilnya seperti ini. Di sini negatif, kemudian di sini positif. Nah, ini nanti kalau dijabarkan hasilnya akan sama dengan X kuadrat min 2X plus min 3 sama dengan 0. Berarti di sini nilai X plus 1 sama dengan 0. Kemudian X min 3 sama dengan 0. Nah, sini X-nya sama dengan negatif 1, kemudian X yang kedua adalah sama dengan 3. Berarti titik potongnya di negatif 1 dan 3 ya. Jadi kemungkinannya sudah pasti yang A jawabannya. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Diketahui fungsi
X sama dengan X kuadrat min 8X. Grafik yang benar adalah. Oke, di situ yang pertama nilai A-nya ya, nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Berarti dia grafiknya itu seperti mangkok ya. Gambar grafiknya seperti mangkok, berarti opsinya kemungkinan yang C sama yang D ya. Kemudian kita cari titik potongnya. Titik potongnya sama kayak yang tadi cara carinya. Berarti di sini X kuadrat min 8X sama dengan 0. Berarti di sini kita keluarkan X-nya, kemudian di sini X min 8 sama dengan 0. Berarti X yang pertama itu 0, kemudian X yang kedua itu sama dengan 8. Ya, berarti di sini memotongnya pada 0 dan angka 8. 0 dan 8 berarti jawabannya yang C. Kemudian untuk mencari sumbu simetrinya ya, itu nilainya dari min B per 2A. Di sini ya, min B per 2A. Min B-nya itu dari sini, berarti di sini min 8, kemudian 2 dikali A-nya 1 ya, sehingga diperoleh di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti di sini makanya dia di sini nilai sumbu simetrinya atau nilai tengahnya itu di angka 4, dapatnya dari persamaan yang ini. Ya, min B per 2A sama dengan itu ya. Jadi jawabannya yang nomor 8 adalah yang B. Yang C, sorry. Soal nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Pernyataan di bawah ini yang benar kecuali ya. Pernyataan yang benar kecuali, berarti di situ yang benar ya, yang lainnya salah. Yang pertama, grafik tersebut terbuka ke atas. Oke, untuk nilai A-nya karena dia di sini positif ya atau lebih besar dari 0, maka dia grafiknya terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah begini. Ke atas, ke atas ya. Seperti mangkok ya, seperti mangkok. Kemudian mempunyai nilai maksimum, berarti kalau dia seperti mangkok dia bukan nilai maksimum tapi nilainya minimum ya. Kemudian kita cek persamaan sumbu simetrinya 4, benar enggak? Untuk mencari persamaan sumbu simetri itu nilainya min B per 2A. Kita masukkan di sini ya, berarti nilai min B-nya ya, min B-nya itu 8 per 2 kali 1 ya, 8 bagi 2 4, berarti nilai sumbu simetrinya 4. Nah, nilai ini benar ya. Kemudian mempunyai koordinat titik baliknya, masukkan ke persamaan, dapat yang ini salah ya. Jadi jawabannya yang D ya, terbuka ke atas, kemudian mempunyai nilai maksimum, kemudian ya jawabannya yang D. Soal nomor 10. Diketahui fungsi Hx sama dengan 3x kuadrat plus 12x min 7 mempunyai persamaan sumbu simetri. Oke, ini nilai A-nya sama dengan 3, kemudian nilai B-nya sama dengan 12. Persamaan sumbu simetri itu min B per 2A. Min B-nya berarti min 12 dibagi 2 dikali A-nya 3. Min 12 dibagi 6 sama dengan min 2. Itu nilai sumbu simetrinya. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Persamaan sumbu simetri parabola di samping adalah. Oke. Ya, yang pertama dia memotong sumbu X ya pada titik 1 dengan negatif 8. Berarti di sini X min 1, kemudian yang ini X plus 6 sama dengan 0. Karena ini kalau dijabarin dapatlah X-nya 1, kemudian X plus 6 ini dapatnya yang ini. Kemudian ini kita kita jabarkan. X dikali dengan X itu dapatnya X kuadrat, kemudian X dikali 6 itu plus 6X, negatif 1 dikali X itu negatif X, kemudian negatif 1 dikali 6 itu negatif 6. Yang diperoleh di sini X kuadrat
min plus 5x, kemudian min 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya dari grafik ini. Kemudian yang ditanya di situ sumbu simetri. Kita cari nilai A-nya. A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu sama dengan 5. Persamaan sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Min B-nya itu berarti min 5, kemudian A-nya 2 dikali 1. Min 5 dibagi 2 sama dengan min 2,5. Jawabannya yang B. Soal nomor 12. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Nilai P plus Q adalah nilai P plus Q untuk P-nya itu nilai X-nya dengan min 4, kemudian untuk Q-nya itu nilai X-nya 2. Kita masukkan ke persamaan umumnya. Berarti fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Kita masukkan yang pertama nilai f min 4. Sini min 4 kuadrat ditambah 5 kali min 4 ditambah 6. 16 dikurang 20 ditambah dengan 6. Negatif 4 ditambah 6 itu sama aja hasilnya 2. Berarti nilai P-nya ini 2. Kemudian nilai Q-nya F sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Kita masukkan nilainya 2, F2 nya 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 6. 4 ditambah 10 ditambah 6. Berarti di sini 20. Nah, kita jumlahkan A P plus Q nya. P plus Q sama dengan 2 ditambah 20. Hasilnya 22. Jawabannya yang C. Soal nomor 14. Diketahui fungsi G X sama dengan negatif 2x kuadrat plus 16x min 7. Koordinat titik baliknya adalah, untuk mencari koordinat titik balik itu kita cari dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu min B per 2A. Berarti di sini min 16 per 2 dikali negatif 2. Min 16 per min 4. Nah, untuk X-nya itu sama dengan 4. Nah, nilai X sama dengan 4 ini kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Gx min 2x kuadrat plus 16 min 7. Kita masukkan nilainya 4. Berarti sini min 2 dikali 4 dikuadratkan ditambah 16 kali 4 dikurang 7. 4 kali 4 itu 16. 16 kali negatif 2 itu negatif 32. 16 itu negatif 32 ditambah ini 64 dikurang 7. Ya, berarti di sini negatif 39 ditambah dengan 64. Apa hasilnya? 25. Di jawabannya yang D. Soal nomor 15. Pada domain X lebih besar negatif 2 kurang dari sama dengan 3 untuk fungsi Gx nya mempunyai nilai minimumnya. Oke. Untuk mencari nilai minimum kita cari dulu nilai sumbu simetrinya. X nya sama dengan min B per 2A. Min B nya itu kita dapat dari sini. Negatif 4 kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan A nya 1. Jadi di sini 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Untuk X nya 2 ini kita substitusikan ke sini. Ya, berarti di sini Gx nya
X kuadrat min 4X min 5. Kita masukkan nilai 2 nya. Sini 4 kuadrat 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikurang 5. 4 dikurang 8 dikurang 5. Itu hasilnya adalah negatif 9. Jawabannya yang C. Soal nomor 16. Koordinat titik balik dari grafik di bawah adalah. Oke, di sini memotong pada sumbu X dengan X-nya itu negatif 3 dan 5. Berarti di sini nanti persamaannya menjadi X plus 3 dikali dengan X min 5 sama dengan 0. Kita jabarkan di sini X kuadrat min 5X plus 3X min 15 sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya untuk grafik di samping. Kemudian kita cari sumbu simetrinya. Dari persamaan ini kita cari sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Min B nya berarti sini min 2, kemudian A nya 1 ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti koordinatnya itu di titik 1. Untuk yang B salah karena dia 0, berarti cari yang 1. Kemungkinannya A, C, dan D. Kita masukkan nilai 1 ini ke persamaan fungsinya. Sini fx nya X kuadrat min 2X min 15. Oke, kita masukkan nilainya dengan 1 ya. Sini berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 15. 1 dikurang 2 dikurang 15. Hasilnya negatif 0. Karena titik baliknya udah ada nilai maksimumnya. Oke, sorry, di sini nilai maksimumnya 30. Berarti di sini jawabannya yang tidak jawabannya ya. 1 kuadrat dikurang 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 15. 1 dikurang 2 kurang 15 negatif 16. Jadi jawaban titik baliknya itu adalah 1, negatif 16. Tidak ada pilihannya ya untuk soal nomor 16. Soal nomor 17. Fungsi grafik di bawah adalah. Oke, karena dia begini ya, berarti dia nilainya ini titik potongnya itu di titik 2 sama 6. Berarti di sini X min X min 2, kemudian yang di sini X min 6 sama dengan 0. X kuadrat min 6X min 2X plus 12. X kuadrat min 8X plus 12. Jawabannya A.